Selamat sore pemirsa, Women dalam Berita hadir kembali menemani Anda. Bersama saya Mota Semilang, inilah Women dalam Berita selengkapnya. Women Radio kembali menyelenggarakan Radioaktif 2016. Tahun ini mengundang bara suara sebagai bintang tamu. Radioaktif sukses digelar di Ion Mall BSD City. Berikut laporannya. Malam penutupan acara gagasan UMN Radio, Radioaktif, digelar di Ion Mall BSD pada Minggu malam 16 November 2016. Mengangkat tema Unleash the Spirit of Youth, Radioaktif mengundang Koko Blue, Reality Club, DJ Aidra, dan Bara Suara sebagai bintang tamu. Kenapa kita ambil tema itu? Karena kita pada dasarnya pengen mendorong anak-anak muda supaya lebih berani berkarya, lebih berani mengekspresikan dirinya. Jadi benar-benar mereka tuh bisa berkreasi sesuai dengan bakat-bakat mereka. Sesuai banget sih, syukurlah tadi emang sempat ada kendala sedikit, cuma sampai sekarang cuacanya cerah dan acara berjalan dengan lancar. Terlihat juga crowd-nya juga memuaskan lah. Iya, kalau misalnya untuk antisipasi sih pasti kayak kita semua panitia juga sudah dari tadi malam kita berdoa, kita doain acara ini supaya benar-benar cerah tanpa hujan. Cuma memang ternyata hal itu kan di luar kendali kita. Kalau persiapan kita sebenarnya udah berbulan-bulan banget ya, udah lama banget kayak sekitar mungkin 4-5 bulan. Persiapannya sih ya susah-susah gampang, kayak ada berantem-berantemnya, tapi juga lebih banyak senang-senangnya sih. Oke, kalau misalnya untuk geser, jadi gini, sebelum kita memilih geser itu kita tuh bikin wishlist dulu. Jadi kita coba untuk sebar kuesioner, kita juga sebar, kita tuh keliling di kantin untuk sebar pokoknya semacam kuesioner untuk nanya sih kira-kira anak UMN dan juga anak-anak di daerah sekitar Tangerang sini itu pengennya artis siapa. Oleh karena itu kita dapat artis-artisnya adalah beberapa artis yang jadi ada di wishlist kita tersebut. Kalau misalnya untuk harapannya sih pasti tahun depan lebih baik, lebih keren lagi, bintang tamunya gesernya lebih wah-wah lagi, dan intinya ya istilahnya lebih berkembang lagi sih. Oke. Acara sempat terhenti selama setengah jam dikarenakan hujan yang mengguyur venue yang terletak di luar ruangan. Namun, antusiasme pengunjung tidak surut hingga akhir acara malam itu. Serpong, Kezia Maharani melaporkan. Pemirsa, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia kembali menyelenggarakan Jazz Goes to Campus. Mengusung tema Jazz is the Moment, Jazz Goes to Campus kembali sukses menyelenggarakan acaranya di tahun ke-39-nya ini. Berikut laporannya. Event tahunan Jazz Goes to Campus kembali digelar. Acara garapan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia digelar pada Minggu kemarin di area FEB Universitas Indonesia Depok. Tahun ini merupakan tahun ke-39 penyelenggaraan Festival Jazz Campus terbesar di Indonesia. Mendatangkan Daniel Powter, Bara Suara featuring Indra Lesmana dan Adra Karim, Kahitna, Moka, dan masih banyak lagi. JGTC tahun ini mengambil tema Jazz is the Moment. Menjadi pusat perhatian di acara ini, JGTC Jazz Museum membawa para pengunjung untuk lebih mengenal sejarah jazz tanah air.
Di museum ini, pengunjung akan dijelaskan dari mulai tahun masuknya jazz ke tanah air hingga musisi jazz yang berkarya di Indonesia. Tim Liputan melaporkan. Bayangkan ku beri Oreo untuk si vampir yang menyeramkan. Akan gajah berubah dengan susu segelas. Ku rasa semua akan jelas menyenangkan karena krimnya sangat nikmat dalam sandwich coklat. Bila si hiu datang, ku beri Oreo lagi. Bisakah dia bersahabat dan berbagi? Bayangkan ku beri Oreo, dunia penuh keajaiban kalau ku beri Oreo untuk kamu. Bayangkan ku beri Oreo. Hai Shana, nggak happy sama rambut kamu? Di Tokopedia kita punya sisir. Pengerikan rambut? Nggak juga. Catokan. Aduh, tisu, maskara, cemilan, es krim, gunting, atau topi. Dapetin apapun kebutuhanmu di Tokopedia yang jual banyak. Sudah cek Tokopedia belum? Pemirsa, acara kecantikan Swam Aesthetic Expo sedang berlangsung di Ice BRC City. Untuk mengetahui tentang acaranya, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lapangan, Nikita. Silakan Nikita laporannya. Wah, menarik banget ya acara Aesthetic Beauty Expo hari ini. Yang dimana hari ini tuh banyak banget lomba yang diselenggarakan di Ice BSD City ini. Salah satunya adalah Bali Wedding Expo. Tapi salah satu yang menarik dari acara hari ini adalah dimana salah satu peserta dari wedding makeup itu adalah seorang lelaki muda berumur 15 tahun yang memiliki hobi makeup. Yang sudah bersama saya hari ini adalah Abim. Halo Mbak Abim. Nah, aku mau nanya nih, kira-kira kamu tuh kan punya hobi make up nih yang beda banget dari para cowok-cowok lainnya yang biasanya tuh mereka ngambil olahraga, terus hobi otomotif. Nah, kenapa sih kamu lebih milih hobi make up ini? Kalau saya karena memilih hobi make up, dulunya mah bukan hobi sih, hanya sekadar diajak setiap hari belajar make up. Nah, dari sana banyak ya yang kursus, tapi cowoknya cuma saya doang. Terus banyaknya cewek, anak kecil sampai di bawah umur saya juga ada 4 tahun, kelas 3 SD. Nah, di sana ingin belajarnya bukan lebih dari atas dari saya, hanya dari saya ingin belajarnya gitu. Jadi saya tuh anggap adik di umur 3 tahun itu ibu saya itu adalah guru, padahal aku masih belajar. Oke, terus ngembangin hobi hingga akhirnya memberanikan diri untuk ikut lomba ini tuh gimana sih caranya gitu? Caranya gini, dulu kan bibi saya kan tukang make up dan paman saya sama juga tukang make up. Bibi pas aku ke rumah ke bibi, kata bibi gini nih, Kak, Abi mau ikutan lomba ngerias. Kata bibi, ayo pikir-pikir dulu. Aku pikir, ya. Terus kata bibi ayo ajakan beranilah, Cina, kan kamu juga cowok, Cina, jangan kayak cewek. Meskipun cowok jadi tukang make up juga, kamu harus gentle, kamu harus ya kayak cowok aja, jangan kayak cewek perempuan yang seperti ya laki-laki jadi perempuan. Ya amit-amit ya bang bayi aku mah ya. Oke, terus boleh diceritain nggak sih ini untuk hari ini makeup yang kamu gunain tuh temanya apa dari? Ini ada tema body modifikasi. Body modifikasi. Terus ada apanya lagi atau gimana gitu? Ada perbedaannya ada di gini, mahkota. Kan kalau Bali makan suka pakai mahkotanya
yang asli. Kalau ini mah buat nggak dari pasaran, yang buatnya bibi saya. Oke. Terus apa sih saran kamu nih buat orang di luar sana yang punya hobi sama kayak kamu tapi masih takut buat ikut-ikut lomba kayak gini? Apa saran kamu buat orang-orang di luar sana yang punya hobi serupa tapi masih takut nih buat ikut lomba-lomba kayak gini? Saya selalu bingung kan. Kalau misalnya kan teman saya juga punya teman saya itu suka ikut-ikut saya. Dia tuh dulunya tuh belum tahu aku dia tukang rias ya, seorang perias. Nah, saya itu di bibinya suka nginep di bibi. Nah, di bibi itu kamu ngapain ke bibi melulu hari Jumat? Dulu kalau libur saya hari Jumat kan, kalau Jumat tuh suka ke bibi, suka nginep. Nah, mau ngapain? Kata aku bilang, nah, ya di sana cuman belajar ya itu belajar mayetan baju gini ya. Nah ke teman saya itu bukan ngiri ya ngiri, kayaknya mah ngiri, ingin belajar ya, dia itu ikuti saya sampai sekarang, itu ingin belajar sampai sekarang, ingin belajar terus sama saya. Dia tuh dekat-dekat sama saya melulu gitu. Ya, permisa, tadi adalah wawancara saya dengan Abim yang merupakan salah satu makeup artis termuda di acara lomba ini. Saya Nikita Claudia, pamit undur diri, kembali ke studio. Satu dari kita, 10 untuk mereka. Satu untuk 10, satu untuk 10. Ayo tunjuk tanganmu. Aku ingin melakukan suatu kebaikan. Berbagi air bersih untuk sahabat di Indonesia. Karena akses air bersih adalah akses untuk masa depan dan pendidikan yang lebih baik. Lakukan perubahan, tumbuhkan kedamaian. Kesegaran air untuk harapan kehidupan. Bersama kita bisa, satu asa untuk bangsa. Arahkan pandanganmu ke depan, bersama kita beri jawaban. Dan aku percaya kita pasti bisa berikan terbaik untuk Indonesia. 1 liter dari kita dapat memberikan 10 liter akses air bersih untuk mereka. Ayo, tunjuk tanganmu dan jadi bagian dari 1 untuk 10. Sebarkan kebaikan, berbagi kehidupan. 1 dari kita, 10 untuk mereka. 1 untuk 10, 1 untuk 10. Ayo tunjuk tanganmu. The real energy drink. Pemirsa, Timnas Indonesia berhasil masuk ke fase final Piala AFF 2016. Leg pertama final akan berlangsung malam ini di Stadion Pakansari Cibinong. Untuk mengetahui persiapan dan situasi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan kami Natasha di lapangan. Silakan Natasha, laporan Anda. Pemirsa, malam ini akan dilangsungkan laga final leg pertama Piala AFF antara Indonesia melawan Thailand.
Tiket yang dijual secara online dan offline ini pada hari Minggu dan Selasa lalu telah ludes terjual, sehingga banyak penonton yang terpaksa harus menonton dari luar stadion. Melihat antusiasme para penonton yang semakin membludak ini, PSSI menyediakan layar bagi penonton yang kehabisan tiket dan 30 gerobak bakso yang akan melayani penonton secara cuma-cuma. Ketua Umum PSSI Edi Rahmayadi mengatakan hal ini dilakukan sebagai bentuk permintaan maaf atas kapasitas stadion yang hanya mampu menampung 30.000 kursi penonton. Hasil pertandingan ini nantinya akan menentukan peluang juara tim asuhan Alfred Reed ini. Saya Ursula Natasha melaporkan dari Stadion Pakansari, Bogor. Pemberontakan yang berlangsung selama 4 tahun akhirnya usai. Setelah memakan ribuan korban jiwa, pemerintah Suriah akhirnya berhasil mengambil alih kontrol terhadap wilayah Aleppo. Duta Besar Rusia untuk PBB, Vitali Churkin, menyatakan bahwa aksi militer telah berakhir di Aleppo Timur. Pasukan pemberontak telah menyepakati peraturan untuk meninggalkan wilayah tersebut. Dan warga sipil juga sudah diizinkan untuk meninggalkan kawasan itu. Sebanyak 80 warga sipil telah tewas di 4 wilayah dan para pemberontak masih memegang wilayah besar lain. Menurut PBB dan Amerika Serikat, pemerintah Suriah dan sekutunya, yaitu Rusia dan Iran, merupakan pihak yang bertanggung jawab atas pemberontakan tersebut. Namun, Rusia membantah tuduhan tersebut. Aleppo, Kezia Maharani melaporkan. Perkembangan teknologi dan digitalisasi tidak lantas mematikan pasar musik fisik di Indonesia. Terbukti, musik fisik masih terus diincar oleh para penggemar musik di Indonesia. Berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita sore ini. Saya Muhammad Simbilang dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore. Di era digital ini, mendengarkan musik menjadi lebih mudah di mana saja, kapan saja, melalui berbagai macam media dan aplikasi. Alek Hostiadi, seorang penikmat musik sekaligus pengelola Laid Back Blues Store, mempunyai pendapat lain sebagai penikmat piringan hitam mewakili anak muda. Laki-laki asal Bali ini memiliki pendapat lain mengenai musik fisik di Indonesia. Musik fisik ya. Kalau musik fisik otomatis kita harus bicarain industrinya dong. Industri musik Indonesia sekarang, apalagi sejak bukti nyata yang kita bisa lihat itu sejak Korea tutup kan, industri musik itu menurun menurut gue pribadi. Tapi untuk itu ngomonginnya industri musik mainstream ya. Untuk industri musik yang indie gitu, justru lagi naik karena orang-orang udah mulai jenuh dengan apa yang ditawarkan oleh pasar mainstream itu sendiri, dan mereka mulai mencari alternatif sampingan. Apalagi sejak kita perhatiin, musik indie Indonesia tuh not bad, udah banyak kok yang sampai luar. Alek juga masih memilih untuk menjual musik fisik, seperti piringan hitam dan kaset. Hal-hal kecil seperti sensasi yang didapat saat membuka tempat piringan hitam merupakan salah satu alasan mengapa Alek bertahan untuk menjual musik fisik. Kenapa gue milih jualan fisik? Gimana ya? Saat lo dengerin sesuatu secara digital, kan saingan musik fisik itu sendiri adalah musik digital. Lo nggak ada perasaan saat lo unboxing dari CD itu nggak ada. Sedang lagi pula musik digital menurut gue kayak buang-buang space hard disk lo doang. Lo nggak bakal pernah dengerin, cuman lo yang penting ada terus udah lo diemin. Sedangkan kalau rekaman fisik menurut gue kayak
Lu beli itu karena bener-bener suka kan, karena lu bener-bener ingin tahu apa isinya, ya otomatis lu pasti dengerin kan. Selain itu juga lu memberikan penghargaan lebih kepada artis itu. Proses membuka, melihat lirik di sampul, dan memutar lagu di turntable merupakan pengalaman yang menurut Alex tidak akan didapatkan ketika mendengarkan musik melalui media digital. Iya, gitu ya. Bunyi scratch dari vinyl nggak akan pernah lu dengerin di digital. Mereka emang nawarin semuanya, gue akuin itu. Dan beberapa orang yang apalagi berpikiran secara praktis gitu ya. Gue mau ini harus ada, gue mau ini harus ada. Spotify mungkin pilihan mereka. Tapi untuk yang benar-benar mencintai musik, mereka mungkin lebih memilih punya musik fisiknya itu. Kenapa? Karena ada yang mereka bisa pegang, ada yang mereka bisa rasain. Pengalamannya lo waktu unboxing, baca lirik di dalam, apalagi zaman-zaman kaset, zaman-zaman gue kecil gitu kan ya, buka, baca liriknya tuh kayak semua, kayak ada sesuatu yang lebih yang dari fisik itu sendiri. Sebagai seorang penggemar musik fisik, Alex optimis bahwa musik fisik akan tetap hidup dan terus mempertahankan eksistensinya. Kemarin gue ketemu orang India, dia lagi belanja di sini gitu, di Lightback. Terus dia beli kan, terus gue tanya, lo penikmat musik fisik? Oh iya. Lo kenapa beli vinyl? Gue tanya gitu kan. Terus kayak dia jawab kayak, gue suka ngeliatnya. Dari sana gue kepikiran, emang iya sih, the future of music industry is experience. Apa yang mereka jual bukan lagi sekedar musik, tapi harus ada pengalaman yang mereka tawarin, pengalaman lebih. Dan di situ gue anggap selama masih ada orang yang mau nyari pengalaman dari musik fisik akan terus hidup.